Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sejak 2 hari yang lalu saya baca buku long bestseller karya Nevzat Tarhan. Pada cetakan aslinya telah tercetak sebanyak 100 kali. Judulnya adalah The Psychology of Women, karena wanita ingin mengerti dan dimengerti. Diterbitkan oleh penerbit Qaf di Jakarta. Judulnya sama dengan terjemahannya. Terbit tahun 2023 dalam bahasa asli, dan terbit pada terbit pada tahun 2022, cetakan ke-97, dan terbit 2023 terjemahannya. Saya membaca judul yang menarik ya. Menarik untuk dikaji, menarik untuk direnungi. Judulnya adalah apakah perselingkuhan adalah gangguan perilaku? Judulnya adalah apakah perselingkuhan adalah gangguan perilaku? Ini dibahas rada panjang oleh sang penulis Nevzat Tarhan, yang kemudian dari bahasan tentang poligami modern di dunia, pernikahan multipasangan, kemudian perselingkuhan sebagai musuh pernikahan, kemudian pada alasan-alasan perselingkuhan, kemudian setia mengapa penting, dan pada kajian terakhir adalah apakah perselingkuhan adalah gangguan perilaku. Saya tidak akan membahas apa yang ditulis oleh beliau, tapi kan saya garis bawahi beberapa hal. Bahwa orang selingkuh itu, siapapun pasti akan berani mengatakan bahwa dia mengalami gangguan ikatan pernikahan yang rumit. Orang-orang yang berselingkuh biasanya adalah karena dia menganggap bahwa ada hormon kebahagiaan yang tidak tersalurkan, atau hormon kebahagiaan yang tersendat. Sehingga kemudian pikiran-pikirannya tentang pernikahan menjadi menjadi bias, kemudian menjadi liar. Sehingga pikiran-pikiran tentang pernikahan yang dia tidak mendapatkan hormon kebahagiaan di sebuah keluarga, maka keliaran yang dia pernikahan itu dapatkan, yang terjadi adalah yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran, di luar norma yang seharusnya dia pegang dalam pernikahan. Seorang yang melakukan perselingkuhan biasanya dia terperangkap oleh pikirannya sendiri yang kemudian diaminin oleh emosi. Pikiran yang mengatakan aku suka pada orang lain yang bukan suaminya atau bukan istrinya, oleh akal kemudian dinyatakan benar dan dinyatakan berguna. Maka saat itulah kemudian emosi menyatakan oke, inter gitu. Maka kemudian dia masuk pada ruang-ruang yang rumit karena dia terjebak dalam pembenaran dan afirmasi emosi yang diawali oleh otak.
atau pikiran. Pemirsa rahimakumullah, tentu saja bagi mereka yang menginginkan agar tidak ada perselingkuhan, yang harus dilakukan adalah dia harus menanamkan sejak awal pohon kesetiaan dalam hatinya, bahwa dia akan senantiasa setia pada pasangannya apapun yang terjadi di luar dirinya, di luar keluarganya. Dia harus tetap menjaga pohon kesetiaan itu dengan akar yang kuat agar tidak tumbang. Dan salah satu yang paling menentukan adalah kalau seseorang tahu bahwa apa yang dilakukan itu pasti diketahui oleh hatinya, pasti diketahui oleh Tuhannya. Orang-orang tidak setia biasanya dia melalaikan, mengabaikan nuraninya, mengabaikan isi hatinya, mengabaikan pancaran kebenaran yang ada dalam nuraninya. Orang-orang tidak setia biasanya karena dia kehilangan, dia tidak pernah menanam akar kesetiaan, dan kemudian dia tidak menjadikan Tuhan sebagai pengawas utama dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Terapi selingkuh adalah tanamkan akar kesetiaan sejak awal, dan yakinlah bahwa ada CCTV maha besar, yakni mata Tuhan, mata Allah, yang akan senantiasa melihat kita apapun yang kita lakukan dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Dengan demikian maka sebuah keluarga akan tetap stabil, tidak mengalami labilitas yang tinggi. Tatkala ada jangkar, ada akar kesetiaan yang ditanam, dan ada pandangan yang benar bahwa tindakan yang dilakukan akan diketahui Sang Maha Kuasa, akan dilihat oleh Sang Maha Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.